misalnya Indonesia, adalah memang dari Barat yang memang menekankan Kristus atau keilahian Yesus yang lebih utama, mujizat, kuasanya. Yang itu makanya kalau kita dari berbagai pelayanan Yesus menekankan bagaimana sisi supranatural Yesus, itulah kristologis ya, Kristus keilahiannya. Sedangkan sisi kemanusiaannya agak kurang ditonjolkan. Coba kalau kita khotbah-khotbah di Minggu, sisi kemanusiaan Yesus agak kurang gitu ya. Kita senang dengar yang lebih Yesus bermujizat, pokoknya terkait yang ilahi, sesuatu yang divine, kita suka. Tapi suatu hal yang mengenai kemanusiaan Yesus agak kurang. Mungkin pas menjelang Jumat Agung nih, ya mungkin sedikit-sedikit disenggol gitu ya. Sehingga hari ini kita mau belajar, tentunya sebagian kita para hamba-hamba Tuhan sudah mempelajari, sudah katam, sehingga saya tidak merasa menggurui, namun kita mau sharing bersama mengenai pentingnya kembali mempelajari kemanusiaan Yesus yang sama sejajarnya pentingnya ketika kita belajar keilahian Yesus. Ya, saya kira ini premis awal yang perlu kita pahami, bahwa mempelajari kemanusiaan Yesus sama pentingnya mempelajari keilahian Yesus. Jadi mempelajari Yesusologi sama pentingnya dengan kita mempelajari atau kagum dengan Kristos, ya, kristologi itu tersendiri. Padahal perlu kita ketahui dalam sepanjang perjalanan sejarah bahwa isu-isu mengenai kemanusiaan Yesus ini menjadi salah satu diskusi perdebatan yang cukup panjang. Misalnya saja yang meracuni gereja mula-mula dalam 1 Yohanes dan sebagainya adalah mengenai gnostisisme yang menyangkal realitas tubuh Yesus. Jadi gini loh, orang-orang ini kagum sama Yesus. Jangan pikir nanti bidat-bidat itu adalah orang di luar Yesus, di luar istilahnya mengenal Injil. Saking mereka kagum sama Kristosnya, mereka menyangkali itu nggak apa ya, menyangkali tubuh Yesus itu karena ini terlalu divine, ini pribadi yang supernatural, nggak mungkin lah. Ini Yesus ini bukan manusia, gitu. Yesus ini manusia setengah dewa, setengah manusia. Jadi tambah filosofi, filsafat mengenai Hercules gitu ya. Pandangan-pandangan bahwa ada memang manusia setengah dewa, setengah manusia. Nah, jadi ini kita pahami konteks baik isu pada abad mula-mula, isu pada di mana filsafat Yunani juga sudah ada, di mana berapa tahun sebelumnya kita tahu kisah Alexandria, jenderal hebat yang akhirnya menjadi kota modern yang namanya kota Alexandria di Afrika Utara. Atau kita juga bisa melihat bagaimana Romawi waktu itu yang di bawah Yunani yang menguasai juga Israel. Kita tentunya tahu ya Julius, banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa begitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Kristen masuk di posisi yang memang filsafat itu sedang memang didengung-dengungkannya. Sehingga memang berpun itu 2000 tahun lalu, itu sudah dalam peradaban yang sangat maju, sangat modern, begitu ya. Salah satu tempat daerah wilayah pusatnya dunia, filsuf di situ gitu ya. Sehingga banyak perdebatan mengenai kemanusiaan Yesus. Katakanlah misalnya tadi Eutyches yang bahkan bilang tubuh Yesus adalah tubuh yang ilahi, atau bidat monofisit yang bilang bahwa memanusiakan yang ilahi dan mengilahikan yang manusiawi. Sampai akhirnya pada satu konsep doketisme misalnya, bahwa Yesus nggak benar-benar memiliki fisik. Ini paling bidat ya, doketisme kalau mungkin pernah dengar. Jadi doketisme itu bilang bahwa Yesus nggak benar-benar memiliki fisik yang natur manusia. Sehingga akhirnya cukup panjang itu sampai di tahun 451 Masehi dalam satu konsili yang sangat besar yang disebut konsili Chalcedon. Ini orang Kristen nggak bisa tutup mata tradisi gereja. Kita nggak hanya bisa bilang cukup Alkitab, tapi nggak mau belajar sejarah tradisi gereja. Saya pikir juga tidak bisa. Makanya generasi muda, gereja harus melek juga dengan tradisi gereja dari gereja sepanjang abad. Ya, gereja sepanjang abad itu juga dideklarasi dalam pengakuan iman rasuli, kira-kira begitu. Sehingga gereja sepanjang abad mengaku satu pengakuan iman rasuli. Begitu ya. Nah, dalam suatu konsili Chalcedon tahun 451, akhirnya menyimpulkan, mereka kumpul di satu persekutuan ortodoks lah, ya baik Katolik besar dan segala macamnya kumpul itu semua. Yang akhirnya kesimpulannya adalah bahwa Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Dan kedua natur dari Kristus merupakan suatu kesatuan tanpa pencampuran, tanpa pemisahan, tanpa pembauran, tanpa pembagian.
Dengan demikian setiap natur tetap memiliki atributnya masing-masing. Makanya kita kira sering kenal Yesus 100% God, 100% adalah Allah, 100% adalah manusia. Yang kita sering dengar guru-guru Kristen sekolah minggu mengajarkan itu. Padahal untuk sampai kesimpulan itu cukup banyak perdebatan demi perdebatan. Nah, kita buka Yohanes 1 ayat 14. Alkitab sebenarnya sudah memberikan satu pandangan yang sangat kuat. Mari kita buka. Banyak ayat-ayat yang lainnya, namun mari kita buka Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Coba kita buka. Injil Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman Allah berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Melanjutkan ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ayat pertama. Lalu lompat ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, beberapa dari kita memang sangat senang menonjolkan Kristus tadi ya. Sehingga ketika menyangkut manusia, kita pikir ini suatu hal yang agak kurang didalami. Sehingga hari ini kita akan melihat bahwa kemanusiaan Yesus penting untuk diperjelas keberadaannya. Sehingga kita harus sadar bahwa kemanusiaan seperti Yesus yang sekaligus adalah Allah sejati adalah inti kekristenan itu sendiri. Sehingga pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Alkitab memiliki banyak bukti yang memang sepenuhnya kemanusiaan Yesus adalah juga sudah dinubuatkan jauh dalam kitab Perjanjian Lama. Terlalu banyak ayat yang kalau kita buka Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kita boleh percaya dan yakin bahwa keseluruhan catatan di Perjanjian Lama, baik dalam Kejadian 926, baik di dalam Bilangan 24, Yesaya 11, baik di dalam Zakaria 3:8, baik dalam Yesaya 11 atau 44, terlalu banyak pokoknya. Pada akhirnya bahwa seluruh penulis Perjanjian Lama memiliki satu kebenaran yang luar biasa, ditambah dengan banyaknya nats Perjanjian Baru bahwa Yesus adalah memang manusia. Kita dari kisah-kisah kelahirannya, dari seorang anak darah, dari seorang wanita perawan, kita bisa melihat Matius 1:18, Lukas 1:30. Yesus juga disebut anak Daud, Matius 1:1. Setiap Natal kita didengungkan Yesus anak Daud, manusia, ya. Sehingga lahir dari seorang wanita, Galatia 4:4. Paulus menegaskan, Yesus lahir dari seorang wanita. Ya, sehingga kita boleh melihat bahwa salah satu pakar teolog Millard Erickson bahwa Yesus memang sepenuhnya manusia, ia memiliki segala kemanusiaan, ya unsur manusia. Dan ini penting sekali bahwa kemanusiaan Kristus adalah fakta bahwa ia punya tubuh manusia sejati, tubuhnya sama seperti tubuh kita, bedanya adalah Yesus tidak berdosa. Sehingga ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Kemanusiaan Yesus secara jasmania tentu tidak dapat diragukan lagi. Ya, sehingga ini hal penting. Mengapa penting yang kita akan belajar? Sehingga dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 mengungkapkan apa yang telah ada sejak semula. Lagi-lagi Yohanes, coba kita buka. Tapi 1 Yohanes ya. Coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 1. Coba kita buka. 1 Yohanes 1 ayat yang 1. Ya, mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, 1. Ya, kita buka ya. Saya akan bacakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba, dan dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini menegaskan, lagi-lagi Yohanes melanjutkan satu doktrin yang luar biasa, yang kuat, yang sahih, mulia. Tadi kita belajar firman telah menjadi manusia, ayat 14 di Injil Yohanes. Lalu surat Yohanes 1 ayat 1 dikatakan yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami raba. Ini menarik ya, coba kita terpesona dengan bagian pembukaan Yohanes. Ya, yang kami raba itulah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini luar biasa. Beberapa jurnalis Kristen kalau pernah mendengar Lee Strobel, itu filmnya ada di YouTube tapi saya cek kemarin dihapus. Bukunya tebal sekali, di Tyrannus itu menjadi buku wajib mengenai salah satu penelitian ilmiah melalui jurnalis yang ateis tadinya.
Akhirnya dia percaya dan bikin buku yang sangat 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 viral. Kalau nanti buka di Google aja bukunya Lee Strobel, penulisnya. Ada filmnya. Filmnya ada, saya sudah minta teman saya download lagi. Itu filmnya dibuat film. Bagus sekali bagaimana jurnalis yang sangat skeptis dan dia meneliti tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Akhirnya dia percaya sungguh-sungguh luar biasa. Salah satunya adalah melalui nats 1 Yohanes 1 ini, bahwa Injil yang ada itu sangat ekspres. Kalau kita tahu bahwa kisah-kisah yang dipercayai bagaimana sebelum 2000 tahun lalu mengenai kisah Romawi lah, Alexandria, itu ditulis 2 abad, 3 abad setelah orangnya mati. Ini Yesus begitu cepat, katakanlah Q1 Markus sudah ada sejak tahun 40-an. Kalau kita dibaca surat Paulus yang paling cepat sudah ada tahun 90-an. Yang Injil Yohanes sudah ada tahun 80. Jadi saksi hidupnya masih ada, orangnya masih ada. Sehingga Injil menjadi tulisan yang sangat cepat sekali. Sangat-sangat sahih, luar biasa. Bahkan kalau kita boleh lihat, saudara kita, Quran, 6 abad setelah kita, ditulis rampung itu kira-kira 4 abad setelahnya. Jadi Injil begitu menjadi satu, bukan sekedar tulisan, tapi kegerakan orang-orang. Ditambah lagi, bagaimana mungkin para murid, nah kita menyambut Jumat Agung ya, kalau memang Yesus mati, seharusnya Kristen punah. Jadi kalau diteliti lagi, banyak apologetika yang akhirnya iman kita tuh memang iman yang dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu sekalian. Karena begini, dasar Yesus sebagai manusia mati. Kalau memang Yesus mati dan nggak dibangkitkan, seharusnya para murid kecewa. Kita lihat para murid pada Petrus sudah menyangkal Yesus, sudah di pinggir danau, dia kembali kerja ya kan. Lalu kita melihat lagi murid yang berjalan pulang ke Emmaus di dalam keputusasaan. Makanya salah satu hal yang harus kita renungkan dan kita kembali segar menghadapi Jumat Agung, terlebih Paskah. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit sebagai manusia, kalau Yesus betul-betul hanya mati dan tidak bangkit, seharusnya Kristen tidak ada. Seharusnya tidak ada itu orang yang bersemangat menceritakan Yesus. Tapi karena dia manusia yang bangkit, ya, dia telah mati sebagai manusia utuh, manusia yang benar-benar ganti kita, bukan setengah manusia, bukan setengah dewa, betul-betul manusia. Karena harus manusia yang memang manusia betul-betul jelas, manusia yang benar-benar natur manusia, tapi manusia tanpa dosa yang sanggup menggantikan kita, manusia berdosa. Dan ketika dia bangkit, nah itu dia makanya bicara pengharapan. Nanti kita ada ayat selanjutnya. Jadi ini luar biasa. Kristen, iman kita itu iman yang sangat luar biasa. Iman yang dimana Yesus bangkit, ya, sebagai manusia. Ini luar biasa. Pak, kalau misalnya tidak bangkit Yesus, beberapa pemikir-pemikir kritis, tidak mungkin ada Kristen. Tidak mungkin ada orang yang berkobar-kobar. Makanya kita dibangun dasar dengan iman yang dipertanggungjawabkan. Ya, supaya kita masuk kepada satu pendalaman lebih dalam mengenai siapa Yesus. Jangan sampai kita baca Injil senangnya yang Kristus saja, yang supernatural. Tuhan saya ingin sembuh, Tuhan saya ingin mujizatmu. Itu bagus, tapi ingat lebih dalam lagi, apa tujuan utama Tuhan Yesus datang sebagai manusia? Supaya ganti manusia kita yang dosa dengan manusia yang natur 100% Allah, natur tanpa dosa. Itu tujuan utama Yesus. Makanya kita jangan bergeser dari satu mindset awal, ya. Sehingga oleh karena itu kemanusiaan Yesus, bagaimana kita melihat bahwa dia tumbuh kembang. Lukas 2:40 dikatakan dia bertumbuh besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2:40. Lalu Lukas 2:52 dikatakan bahwa ia makin tambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bahwa fakta reaksi Yesus membuktikan perasaan kemanusiaannya. Kita lihat bahwa reaksi-reaksi paling manusiawi diungkapkan Yesus. Ya, kalau kita lihat bahwa dia merasakan sedih, cemas sebelum pengkhianatan. Di Matius 26:37, dia mengalami sukacita, Yohanes 15, Yohanes 17. Lalu dia bisa merasa marah, bersedih hati sama orang-orang lain, Markus 3:5. Bahkan dia bisa dongkol, Markus 10 ayat 14. Ya, nah ini kadang-kadang kita melihat Yesus itu seperti yang ilahi, nggak bisa bercanda, nggak bisa dongkol, nggak bisa sedih, nggak bisa, seakan-akan Yesus tuh pribadi Allah yang akhirnya kayaknya bawaannya itu sangat, ya karena kita termakan doktrin Barat ya, sistematika teologi yang seakan-akan Yesus tuh yang shalom, berwibawa, padahal dia sama-sama gaulnya sama siapa? Nelayan, Petrus, orang-orang pinggiran, gitu ya. Ya ini kadang-kadang kita
tambahkan dengan lukisan-lukisan Yesus yang, coba deh lihat lukisan Yesus ya, yang cerah ceria, terus bahkan ada kayak unsur Budanya gitu lah, berarti yang begini gitu ya. Jadi kita ngeliat Yesus bagaimana gambaran real, sebenarnya dia lusuh, sebenarnya dia bajunya sederhana, sebenarnya dia juga berjalan pada orang berdosa, ya kan? Ini kadang-kadang kita gambaran-gambaran ini kita agak kurang ditonjolkan, saya bilang. Bukannya tidak ada, kurang ditonjolkan. Lalu kemudian salah satu reaksi yang lebih manusiawi bagaimana Yesus waktu apa? Kematian Lazarus. Waktu dia menyaksikan Maria dan kerabatnya menangis, lalu dikatakan Yesus sangat terharu, Yohanes 11:33. Dikatakan dia menangis ayat 35. Di ayat 38 dikubur dikatakan bahwa maskulah hati Yesus. Ini menunjukkan bahwa Sproul mengatakan bahwa sebagai manusia, Yesus dibatasi oleh ruang waktu, sebagaimana halnya dengan manusia. Bayangkan. Makanya ketika bicara tentang Allah jadi manusia dalam Yesus, ini satu karya yang luar biasa. Ini satu hal yang menjadi inti kekristenan itu sendiri. Ya, ini luar biasa. Dia bisa menangis, berkeringat, dia lapar, dia mengalami sakit, bahkan akhirnya dia fana, mengalami kematian. Bagaimana mungkin Allah yang nggak mungkin mati pas dia jadi manusia, dia akan bisa mengalami kematian. Demi apa? Demi tujuan kerangka keselamatan. Ini dia. Sehingga kita harus mengerti bahwa kemanusiaan Yesus itu memiliki unsur penting yang sama dengan kristologisnya. Bahkan kalau boleh saya bilang, kalau kita bilang benar percaya Yesus, kita harus benar percaya Yesus yang mati dan bangkit. Coba kita inti kekristenan, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Satu berita Injil yang sebenarnya harus kita pahami. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Mari kita lihat. Supaya sungguh-sungguh kita percaya Yesus adalah manusia yang betul-betul manusia, bukan setengah manusia. Ingat, perdebatan ini cukup panjang. Karena orang sangat sebenarnya terlalu kagum dengan Kristosnya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, coba kita lihat. Ini salah satu ayat penginjilan yang penting. Coba minta Bang Edward baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ya? Ya, ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Itu inti Injil tuh. Makanya ini beberapa STT saat Injil ini menjadi ayat emas. Nah, dikatakan bahwa sebab yang sangat penting adalah supaya orang Kristen memuji saat. Sebab yang sangat penting supaya orang Kristen sakit sembuh. Enggak kan? Bukan saya bilang nggak penting itu kalau kita sakit berharap sembuh, bukan. Tapi intinya adalah sebab yang sangat penting adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Haleluya, amin. Aduh, saya ikut Yesus supaya anak saya nanti lagi susah, sukses, promosi. Waduh, bangga nih. Saya ini dulu susah, utang banyak. Aduh, ikut Yesus, Tuhan pulihkan utang saya. Ya boleh kita merasakan, tapi banyak lagi yang lain loh. Benar-benar nggak merasakan mujizat secara real di dunia ini. Makanya kalau nanti dibaca Ibrani 11, setengah tokoh Alkitab mengalami kuasa Allah, setengahnya lagi mati martir, mati sedih, tidak mendapat penghiburan. Tetapi baik yang mendapat mujizat di bumi ini, baik yang tidak, mereka sadar bahwa kalau percaya Yesus, Yesus telah mati bagi dosa-dosa mereka. Itu yang sangat penting. Coba nanti baca di rumah lagi Bapak Ibu sekalian. Ibrani 11 itu sebelum masuk Ibrani 12. Bagaimana setengahnya tokoh kita mengalami kuasa Allah, setengahnya lagi bahkan diizinkan Tuhan hidup di dalam sebuah banyak. Kalau disebut namanya teologi penderitaan, kira-kira begitu ya. Sehingga kita boleh mengingat bahwa ada hal yang lebih penting, yang sangat penting, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan, dibangkitkan hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini yang harus kita perbedakan dalam unsur ini, kemanusiaan Yesus. Sama pentingnya dengan keilahian Yesus. Sehingga hari ini, mungkin kalau saya lanjutkan begitu panjang, namun saya ingin bilang, doktrin kemanusiaan Kristus, ya ini kesimpulannya, setara pentingnya dengan doktrin keilahian Kristus. Yesus harus menjadi manusia, ya betul-betul manusia loh, untuk mewakili umat yang berdosa. Sehingga kalau Yesus, catat baik-baik Bapak Ibu sekalian,
bukan manusia sejati, ini dia kesimpulan. Kalau Yesus bukan kemanusiaan sejati, maka kematian di atas kayu salib merupakan ilusi. Dan kalau kematian ilusi, maka keselamatan kita tidak kuat. Ia harus manusia sejati untuk mati bagi umat manusia. Sehingga kitab suci mengajarkan kemanusiaan sejati Yesus. Sehingga dari penjelasan tersebut, Yesus adalah manusia, itu hal yang sangat penting. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita. Ada pribadi manusia yang bersih, ganti saya manusia yang berdosa. Karena kalau Yesus bukan manusia sejati, maka kematian di atas kayu salib adalah ilusi, maka berarti hilanglah inti kekristenan. Sehingga mari kita kembali pagi hari ini merenungkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan bahwa doktrin kemanusiaan Yesus, Yesuologi setara dengan doktrin kristologis. Nanti banyak lagi implementasinya. Apa sih manfaat belajar Yesus, kemanusiaan Yesus, empati Yesus, cara pandang Yesus, ya kan? Word point of view Yesus, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mau merangkul orang yang termarginalkan, ya kan? Bagaimana dia bisa mengasihi Sakeus, bagaimana dia perempuan Samaria yang berdosa, bagaimana kita dari segi bagaimana empati, rasa sedih, kadang juga bisa marah, kadang bisa juga ketawa, sukacita, ya. Makanya kita mari pelajari hidup Yesus. Makanya banyak buku yang sangat concern dengan hidup Yesus. Bagaimana how to Jesus live in the world. Jangan ini yang perlu kita kembali renungkan bersama-sama, ya, sehingga kita harus yakin, ya puji Tuhan semua kita sudah sering dengar tentang Yesus yang sejati semuanya pasti. Tapi mari dalam perenungan, jangan sampai kita sudah sering dengar Yesus bersama manusia, bersama Allah. Tapi pas baca Alkitab kita pengennya sesuatu yang divine terus. Kita lupa bagaimana banyak unsur-unsur kemanusiaan Yesus yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi. Dan yang pasti dalam sebuah inti kekristenan, doktrin kemanusiaan Yesus setara dengan doktrin keilahian Yesus. Dan kalau Yesus bukan manusia sejati, maka kematian akan menjadi ilusi, sehingga akhirnya menjadi satu fondasi yang sangat-sangat rapuh kalau memang Yesus bukan manusia. Tapi karena Yesus manusia sejati, kematiannya satu sekali untuk selama-lamanya. Ganti kita manusia yang berdosa. Ya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan yang sederhana ini, yang nanti mungkin bisa ditambahkan dan diteruskan bagi mungkin hamba Tuhan lain, supaya kita dalam perenungan melihat dan memandang Yesus lebih dalam lagi. Dan betul-betul kita boleh melihat bagaimana hidup Yesus, manusia sejati, ganti kita. Itulah hidup yang luar biasa Allah menjadi manusia. Dia pernah ada di bumi ini. Makanya kalau kita dibaca Yohanes 1 ayat 1, yang kami dengar, yang kami pandang, yang kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami saksikan. Firman. Waduh, makanya kalau kita baca nanti Injil demi Injil, murid-murid Yesus ya, kita kan senangnya nanti bagaimana Paulus supernatural,nya, bagaimana sapu tangan Petrus menyembuhkan. Kadang-kadang hal yang padahal murid-murid yang mengagumi bahwa bagaimana di sang guru itu hidup. Itu yang kami ingin beritakan. Nah ini yang kadang-kadang perlu gereja kembali lebih dalam lagi. Melihat aspek Yesuologi di dalam nanti kacamata, melihat program, visi misi, how to Jesus live. Bagaimana kita melihat Yesus hidup sebagai manusia yang luar biasa, yang telah turun, Allah yang jadi manusia, ya, sehingga luar biasa. Sehingga mari terus kita bersemangat belajar terus ya. Jadi inti poinnya adalah Bapak Ibu, Om Tante, Kakak Abang, adik semua adalah teruslah kita mengenal, ingin rindu mengenal Yesus yang disampaikan kitab suci. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, ya, minta penuh kasih untuk doa sambut firman ini. Saya melihat ada like saya nih, Christian Panjaitan, apakah masih hadir?